Kisah wanita pelacur yang melahirkan 7 anak hingga menjadi Nabi Allah menggoda pria ahli ibadah hingga begini. Dikisahkan dalam kitab Durratun Nasihin fil Wa'zi wal Irsyad bahwa dahulu ada seorang wanita pelacur yang selalu menjual tubuhnya kepada para lelaki. Seperti biasa, di hari-harinya ia mejeng di ranjangnya yang berdekatan dengan pintu rumahnya dan pintu itu dibuka agar para lelaki yang melintasi rumahnya dapat melihat kecantikannya. Suatu hari ada seorang pria ahli ibadah yang melintas di depan rumah pelacur. Ketika mata pria itu memandang tubuh wanita pelacur, maka bangkitlah syahwat dan nafsu pria itu. Pria ahli ibadah itu lantas berusaha menahan nafsu birahinya. Ia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghilangkan perasaan buruk yang tengah melanda hatinya. Namun meskipun sudah ditahan, nafsu ahli ibadah itu masih terus membara, tegang, dan akhirnya ia tidak mampu lagi menahan hawa nafsunya. Pria ahli ibadah itu lantas nekat mencari cara agar bisa mendapatkan uang untuk biaya tarif bersama wanita pelacur itu. Alhasil pria itu lalu menjual semua baju-baju yang ia miliki untuk mendapatkan uang. Dari hasil penjualan semua bajunya itu, akhirnya pria ahli ibadah itu berhasil mendapatkan uang dan mengumpulkan sesuai tarif, yaitu 10 dinar. Setelah itu, pria itu lantas mendatangi rumah si pelacur untuk memesan dan membayar tarif layanan. Setelah sampai, wanita pelacur lantas menyuruh pria itu untuk membayar uang tarif kepada manajernya yang tak lain adalah tetangganya. Kemudian si pelacur memberikan jadwal kapan hari dan waktu tepatnya untuk melakukan hubungan esek-esek itu. Iya, ibarat memesan nomor antrian lebih mudahnya. Tepat pada waktu yang telah disepakati, pria ahli ibadah itu mendatangi rumah si wanita pelacur. Setelah sampai, terlihat si wanita telah berhias rapi dan duduk di atas ranjangnya. Si pria kemudian masuk ke rumahnya dan duduk bersama pelacur di atas ranjangnya. Ketika pria ahli ibadah mengulurkan tangannya kepada si wanita pelacur, tiba-tiba hatinya terguncang dahsyat, sebab rahmat Allah atas segala taubat dan ibadah ahli ibadah itu sebelumnya. Dalam hati si pria terbesit bahwa seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu akan kondisinya sekarang, dan ia merasa amal ibadahnya seluruhnya akan lenyap. Seketika wajah pria itu kemudian berubah pucat pasi, gemetarlah seluruh persendian tubuhnya dan terbesit sesuatu yang mengerikan di dalam hatinya. Mendapati kondisi seperti itu, wanita pelacur lalu bertanya, "Hei, kamu kenapa?" ujar pelacur tersebut. "Sebenarnya aku takut kepada Allah, biarkanlah aku keluar saja." "Sialan kamu, banyak orang yang sungguh menginginkan apa yang kamu dapat ini. Kamu ini sebenarnya kenapa?" Dengan agak emosi si wanita membentak, "Sungguh sebenarnya aku takut kepada Allah. Adapun uang yang sudah kubayarkan silakan kau ambil saja. Itu halal untukmu. Biarkan aku keluar," jawab si pria ahli ibadah. "Lah emang kamu belum pernah sama sekali melakukan hal ini?" tanya wanita si pelacur. "Belum sama sekali," jawab pria itu. "Sebenarnya kamu ini dari mana dan siapa namamu?" si wanita bertanya. Kemudian pria ahli ibadah itu menjelaskan siapa dirinya. Setelah mendengar alasan si pria, wanita pelacur itu lalu mempersilahkan pria itu untuk keluar. Pria ahli ibadah itu lantas keluar lalu menyumpahi dan mengutuk dirinya sendiri. Tidak hanya itu, ia juga menangisi dirinya sendiri akan perbuatan yang barusan ia hendak lakukan. Melihat kondisi pria itu yang sangat menyedihkan, timbullah gejolak yang dahsyat dalam hati si wanita pelacur. Gejolak ini sebab berkah dari pria ahli ibadah itu. Hati si wanita pelacur serasa berkata, "Sungguh pria itu untuk pertama kalinya hendak melakukan perbuatan dosa, namun rasa takut telah masuk dalam hatinya. Sedangkan aku sudah begitu lama bertahun-tahun telah melakukan dosa, padahal Tuhan yang dia takuti itu adalah termasuk Tuhanku juga, dan seharusnya rasa takutku kepadanya harus lebih besar lagi." Kemudian turunlah hidayah Allah kepada wanita pelacur itu. Ia lantas memutuskan kembali bertobat kepada Allah. Ia lalu menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Ia lalu ganti pakaian seksinya dengan pakaian sopan sederhana dan kemudian beribadah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kemudian bertobat dan beribadah kepada Allah cukup lama. "Sungguh, jikalau aku datang kepada pria itu, mungkin saja dia mau mempersuntingku, sehingga aku dapat belajar di sampingnya banyak hal tentang agamaku dan bisa menjadi pendorongku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata wanita tersebut. Kemudian pergilah wanita itu mencari alamat si pria ahli ibadah di kampung. Ia pergi dengan membawa harta dan beberapa pembantunya. Ia lalu mencari-cari di mana alamat rumah pria ahli ibadah itu. Setelah sampai di kampung yang dituju, wanita itu lalu bertanya kepada warga yang dijumpai dan memperoleh informasi tentang di mana pria yang dimaksud berada. Dan akhirnya bertemulah wanita mantan pelacur itu dengan pria ahli ibadah.
Wanita itu lalu membuka wajahnya dengan maksud agar si pria mengenalnya. Dan benar, meski setahun telah berlalu, pria ahli ibadah itu masih mengenalinya. Kemudian teringatlah kembali pria itu akan peristiwa menakutkan yang dulu pernah terjadi. Bahkan akibat terkejut dan syok sebab kenangan buruk di masa lalu, pria ahli ibadah itu sampai menjerit histeris hingga nyawanya keluar dan meninggal dunia. Kematian pria ahli ibadah itu lantas membuat si wanita bersedih hati. Ia berkata, "Sesungguhnya aku berangkat ke sini demi bertemu dia, tetapi dia sudah mati. Apakah dia punya seseorang keluarga di antara familinya yang membutuhkan seorang istri?" Orang-orang di situ lalu menjawab, "Sebetulnya dia masih punya saudara yang soleh juga, tapi orangnya melarat tak berharta." Si wanita berkata, "Oh ya, baik, tidak masalah, aku masih punya cukup harta." Akhirnya saudara laki-laki si pria ahli ibadah itu datang dan melamar, serta memperistri si wanita mantan pelacur. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan kebahagiaan bagi rumah tangga mereka berdua. Tidak hanya itu, dari hasil pernikahan itu mereka berdua kemudian dikaruniai 7 anak laki-laki, dan semua anak itu Allah angkat menjadi nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Anugerah besar ini semua adalah barokah dari tobat yang sungguh-sungguh. Semoga kisah tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.